Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikatun Danifah, NIM akhir 028 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dalalah. Menurut bahasa, dalalah berarti penunjukan atau menunjukkan yang berasal dari kata dala yudilu. Sangat secara istilah adalah penunjukan suatu lafaz dengan pengertian yang mudah dipahami sehingga kita mengetahui maksud dari nas tersebut. Saya akan menjelaskan tentang dalalah lazifah atau wadihah. Dalalah ini ditunjuk secara jelas oleh lafaznya. Terdapat 4 macam dalalah lazifah. Pertama johir, kedua nas, ketiga mufasar, keempat muhkam. Zohir adalah suatu lafaz yang bisa dipahami secara langsung dan bisa ditakwil atau dimaknai berbeda dengan lafaznya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa haramal riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir menunjukkan pada halnya jual beli dan haramnya riba, walaupun tujuan utama ayat ini tentang tidak samanya keduanya. Kedudukan lafaz ini wajib diamalkan. Kemudian secara nas dimaknai berbeda. Secara nas menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Hal ini karena ayat tersebut bantahan terhadap ucapan orang Yahudi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Artinya, mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ini menunjukkan bahwa secara nas hukum dan dengan jelas dan merupakan makna asal dari hukum tersebut. Hukum nas bisa ditaksis atau dikhususkan, ditakwil atau dijelaskan, dan bahkan bisa dibatalkan atau dinas. Kemudian mufasar menunjukkan hukum dengan tegas dan jelas dan tidak mungkin ditakwil atau ditaksis, tetapi bisa dinas atau dibatalkan. Contohnya dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zaniyah fajlidul aqullu wahidiman huma minata jaldah. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Hukum mufasar adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafaznya. Dalam contoh tersebut terdapat kata 100 kali dera, sehingga tidak bisa dimaknai berbeda dan tidak mungkin dimain dengan 101 atau 100 lebih. Kemudian muhkam menunjukkan makna yang dalalah atau tegas dan jelas secara hati atau kepastian. Dan dalalah ini tidak mungkin ditakwil, ditaksis maupun dinas. Contohnya muhkam, fa'lam innallaha ilallah. Artinya, maka ketahuilah bahwa sejujurnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam ini, Allah tidak bisa ditakwil, ditaksis maupun dibatalkan karena sudah pasti. Kedua adalah dalalah ghairu wadilah. Dalalah ini tidak jelas. Terdapat 4 macam. Pertama khafi, kedua muskil, ketiga musmal, dan terakhir mutasyabih. Pertama khafi. Khafi adalah lafaz yang dari segi penutupannya kepada makna adalah jelas. Namun ketidakjelasan muncul ketika dihadapkan pada suatu kasus. Contoh, wasariku wasarikotu faqta'u iyadihuma. Artinya, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Al-Maidah ayat 30. Ayat di atas memang cukup jelas dengan sanksinya, tetapi jika diterapkan kepada masa sekarang seperti pencopetan di pasar maupun pencurian hal biasa, tidak mungkin akan diterapkan dengan potong tangan. Selanjutnya muskil. Sesuatu lafaz dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul berbeda pendapat. Contohnya, wa mutalaqatu yatarabbadu bi anfusihim salah satun kuruk.
Artinya, wanita-wanita yang ditala hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru. Al-Baqarah ayat 228. Menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan masa haid, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yaitu diartikan dengan masa suci. Sehingga terus di situ kita akan mendapatkan perbedaan pendapat. Selanjutnya musmal. Suatu lafaz yang mengandung makna secara global di mana maksud dan rinciannya tidak dijelaskan dalam lafaz tersebut, sehingga kita memerlukan sunnah-sunnah Rasul untuk memahami lafaz tersebut. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan tata cara bagaimana untuk menunaikan sholat maupun zakat, sehingga kita memerlukan sunnah atau hadis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW melalui penjelasan lain. Selanjutnya mutasyabih adalah sesuatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, yang tidak ada pun dalam dalil yang menjelaskannya. Contohnya alif lam mim dalam Al-Baqarah dan Yasin terdapat pada surat Yasin. Sekian dari presentasi saya mengenai materi dalalah. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.